Nanti kita akan pakai banyak props. Jadi ini ada balok. Teman-teman kalau ada balok didekatkan, jadi dekatin aja di sampingnya matras. Kemudian aku ada strap. Kemudian aku ada bolster, yin bolster atau guling. Guling biasa boleh. Nah, ini. Terus aku ada eye pillow. Eye pillow ini bisa eye pillow nih. Nah, jadi ini tuh apa? Ya boleh begitu, boleh Mbak Ati. Jadi ini nanti dipakai untuk menutupi mata, karena kalau menutupi perasaan nggak bisa. Maklum ini kalau weekend tuh biasanya agak-agak ambiar dikit gitu. Nah ini kalau nggak ada eye pillow bisa pakai handuk kecil. Kalau handuk lebar nanti nggak bisa nafas. Kalau handuk lebar nanti kalau mau mandi nyariin yang punya. Terus ini aku ada bantal tipis. Nah, ini aku ada bantal sofa yang kecil. Ini aku ada bantal sofa yang besar. Bisa pakai bantal buat tidur juga boleh, nggak apa-apa seadanya. Terus, sebentar, oh selimutnya belum aku keluarkan. Selimut tipis, warna apa aja boleh, kita nggak ada dress code selimut. Jadi selimut yang teman-teman punya aja. Nih. Terus apa lagi? Udah. Nah, propsnya dideketin ya, supaya nanti lebih gampang. Handuk kecil. Nanti aku bisa pakai ini jadi. Aku cuma males jalan ke belakang doang. Terus usahakan pakaiannya yang nyaman, jadi yang longgar-longgar aja, tidak harus yang pakai sport bra atau legging gitu. Jadi kalau mau pakai celana santai juga boleh, nggak apa-apa. Usahakan tidak ada tekanan berlebihan di arah ini ya, di arah garis celananya. Jadi kalau celananya kerasa, oh ini celana aku ketat, ganti dulu boleh. Itu bagus banget itu handuknya ya, yang seperti itu, Mbak Syarli. Terima kasih banyak. Yes, betul. Warna apa aja boleh. Kita nggak ada dress code handuk juga. Yes. Fotografinya mau di awal sesi atau di akhir sesi? Oh, awal sesi boleh, akhir sesi boleh, ketemu offline juga boleh. Oke. Oh iya, terus minta tolong teman-teman arahkan kameranya ke matras ya. Nah, jadi biar matrasnya yang kelihatan. Nanti kalau ada kepotong-kepotong dikit, nggak ada kepalanya, nggak apa-apa. Selamat datang buat teman-teman semua yang baru bergabung. Terima kasih banyak. Kita masih tunggu kurang lebih 2 menit lagi ya. Oh, di sini ada Mbak Puput, ada Mbak Novi, ada Cendela, ada Mbak Ati, ada Mbak Eva, ada Mbak Syarli, ada Kak Emi.
Terus ada Mbak Yeni, ada Cisese. Ini banyak yang aku baru lihat juga. Ada Mbak Titut, ada Mbak Yunita, Mbak Bella, Mbak Indri Darmawan, terus ada Mbak Cynthia, Mbak Atang. Terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu untuk latihan bareng. Bisa kelihatan ya yang apa aja yang nanti akan kita pakai, mungkin akan kita pakai. Ya, aku sebutin sekali lagi. Ada selimut tipis. Aduh, benangnya. Ini sebenarnya bed cover yang kecil sih, bed cover yang sendiri. Terus ada yoga strap, mungkin akan butuh, mungkin juga tidak. Terus ada balok, berapapun balok yang Anda punya, deketin aja. Yang penting punya sendiri. Terus ada bantal kecil yang tipis. Yang tipis. Warna apa aja boleh. Terus ada bolster, yin bolster. Kalau nggak ada yin bolster, guling biasa yang buat bobok juga boleh, nggak apa-apa. Bantal sofa yang kecil, yang besar, apa aja yang ada di sana. Ya. Semuanya bisa mendengarkan suaraku dengan jelas. Oke? Sip, terima kasih banyak. Aku dapat banyak jempol. Nah, sambil aku terangin sedikit, duduknya boleh bebas ya, boleh duduk di Sukhasana, boleh diluruskan aja, boleh your choice mana yang paling nyaman. Jadi kita akan berlatih yin yoga, yoga favorit aku, selain yoga yang ngajak baku hantam, karena yin yoga ini benar-benar membuat badan terasa nyaman. Dan kalau teman-teman suka latihan yoga yang hardcore, yang pose-pose, jumpalitan, kayak sirkus, begitulah, aku juga suka maksudnya. Nah, setelah rutin latihan yin yoga, itu sangat membantu badanku untuk mengingat atau memiliki muscle memory yang lebih bagus lagi. Jadi lebih gampang dapat pulsenya gitu. Terus karena kita melatih fascia, jadi fascianya itu biar lebih lentur, terus lebih basah gitu. Jadi tidak mudah cedera. Oke. Nanti ada yang baru pertama kali ikut kelas yin yoga? Oke, oh mantap, semuanya sudah terbiasa berlatih yin. Karena kita berlatih di jam 4 sampai nanti kira-kira setengah 6-an, jam 5 lebih deh. Nah, ini adalah jam meridian kandung kemih, jadi kita akan berlatih ke arah ini ya, ke arah jalur meridian kandung kemih. Itu sepanjang tulang punggung belakang sampai ke arah kepala atau kepala, terus masuk ke otak. Satu-satunya jalur meridian yang sampai ke arah otak. Terus kita nanti tidak berkeringat, jadi cenderung untuk lebih rileks. Kalau di tengah-tengah sesi teman-teman ngerasa harus ke belakang, nggak apa-apa, ke toilet aja, terus nanti kembali ke matrasnya. Terus kita berlatih yin yoga untuk membantu tubuh menemukan posisi yang paling nyaman. Dan tolak ukur kenyamanan ini setiap orang berbeda-beda. Jadi teman-teman tidak harus merasa harus persis sama yang aku contohin. Kalau memang butuh improve
Butuh geser kanan, geser kiri, geser kepala, geser tangan. Asal jangan geser badan keluar dari kamera. Ya udah, pokoknya masuk ke kamera terus ya. Itu boleh. Tapi di tengah-tengah durasi, kalau memang terasa kurang nyaman, melepaskan diri dari pose itu boleh. Nanti kita akan tahan nggak terlalu lama, 2-5 menit di antara itu. Jadi kalau masih 1 menit atau 1,5 menit, aduh ini nggak enak banget, kayaknya udah OTW nyilu nih, oh ini harus dilepaskan, lepaskan aja nggak apa-apa. Segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa itu nggak enak. Berlaku di semua hal, latihan, pekerjaan, kehidupan sosial, kehidupan rumah tangga, atau hubungan dengan apapun. Hubungan dengan orang lain dan hubungan dengan diri sendiri. Kalau kita nggak suka dipaksa-paksa sama orang lain, ya itu juga berlaku. Jangan memaksa diri sendiri, jangan memaksa badan. Oh, kita bawa ke posisi kaki lurus dulu deh. Nah, shake your legs. Teman-teman yang terbiasa latihan yin yoga, kalau mau latihan udah otomatis biasanya dikasih centering kan. Nah, ini kita biar nggak yang kayak biasanya agak sedikit anti mainstream. Putar pergelangan kakinya ke arah luar. Nanti kita akan kita akan membawa badannya untuk diam di satu pose. Nah, kita bantu agar merilekskan dulu area-area tubuh yang terbiasa untuk bergerak, kayak persendian kaki, jari kaki, tangan, ini kan terbiasa bergerak. Kalau tiba-tiba harus disuruh diam, biasanya akan sedikit agak kaget atau gampang kesemutan. Nah, sebelum itu terjadi, kita cek dulu di persendiannya. Yuk, putar balik kanan ke arah luar. Sedikit diberi tekanan ya di jempol kakinya, jadi kayak poin, buka. Ya, tangan di belakang punggung, bawa twist ke arah kanan, angkat bokong kirinya. Kembali ke tengah, ganti ke arah kiri. Terutama kalau yang tadi habis jalan-jalan, nah ini dirilekskan dulu, kembali ke tengah. Yuk, bawa ke posisi Baddha Konasana. Angkat kedua tangan ke atas, interlace your hand, kaitkan jari-jari tangannya. Bawa ke belakang. Nah, kakinya Baddha Konasana ya. Kalau nggak nyaman, agak ke depan juga boleh, nggak apa-apa. Bawa ke arah kanan, putar ke depan. Nah, sekarang kita cek di arah belikat, persendian bahu, siku, dan leher. Angkat. Exhale, bawa turun. Inhale. Good. Exhale, sekali lagi. Inhale. Exhale, cukup. Nah, yuk, bawa kaki kanan ke belakang. Begini aja boleh, atau bawa ke belakang pigeon, mana yang paling nyaman. Nah. Yuk, diayun-ayun. Tangannya boleh menumpuk atau turunkan sikunya. Mana yang paling nyaman. Terus bawa perhatian ke arah panggul. Jadi kandung kemih ini letaknya di area perut bawah. Jadi kita begini aja sudah memberikan pijatan lembut ke arah kandung kemih, ke arah ginjal, ke arah usus besar bagian bawah, dan organ reproduksi. Yang penting gerakannya pelan aja, santai. Kembali, bawa lagi kaki kanannya ke depan. Angkat kedua tangan ke atas, ambil nafas. Exhale, tepuk sedikit, sekarang bawa ke arah kiri, putar ke depan, rounding. Kepalanya mengikuti ya, jadi arah pandangan matanya mengikuti gerak bahu.
sambil bawa perhatian ke arah badan. Sadari, aku sedang duduk di atas matras. Aku sedang duduk mengikuti kelas yin yoga. Aku akan memberikan perhatian penuh agar badanku benar-benar dapat mendapatkan manfaat yang maksimal. Exhale, release. Cukup. Bawa kaki kiri ke belakang, pigeon. Terutama buat teman-teman yang tadi siang mungkin makan siangnya lumayan berat, banyak karbo atau daging-dagingan. Nah, ini gerakan-gerakan santai yang dapat menstimulasi usus besar. Atau bawa turun sikunya juga boleh, mana yang paling nyaman. Kita sudah terlalu sering pada siang hari melakukan kerjaan yang banyak tuntutan, kerjaan yang dikejar deadline, bertemu banyak orang, memenuhi ekspektasi banyak pihak, terlalu banyak tuntutan ke dalam diri sendiri, ke dalam badan. Nah, di latihan yin yoga, lepaskan pelan-pelan ekspektasinya. Jadi biarkan tubuh bergerak dengan nyaman. Kembali, yuk, bawa lagi kakinya ke depan. Extend your legs lagi. Bawa twist ke arah kanan. Nah, ini dicoba. Kakinya ditekuk ke belakang. Terus kembali ke posisi duduk. Sekarang kita bawa ke lututnya. Kita cek lututnya. Kelihatan? Yuk, angkat kedua tangan ke atas sambil nafas. Ini pilihan. Boleh tangan kiri pegang pergelangan tangan kanan terus side bend, atau peluk siku di belakang kepala terus side bend. Kira-kira nyaman yang mana? Kita akan ada di sini selama 1 menit. Oke, mulai. Sambil rasakan nafas, izinkan tubuh untuk menikmati sensasi stretch di sisi tubuh bagian kanan. Dagunya boleh tunduk mendekat ke arah dada atau sedikit diangkat. Kalau ada sensasi yang muncul seperti rasa kesemutan atau aliran listrik, selama masih dapat ditoleransi, silahkan bertahan, atau kalau nggak enak banget, lepasin aja. Boleh. Yuk, pelan, lepas. 1 menit. Terasa cepat sekali. Yuk, bantu kakinya ke depan. Nah, tangannya rileks ke belakang. Kita duduk santai. Tangannya boleh begini, kakinya diam ya. Ini rebound, 1 menit. Tangannya boleh ke belakang atau ke depan aja. Opsi-opsi yang diberikan dapat dipilih sesuai dengan kenyamanan Anda. Latihan yin yoga itu tidak melulu membosankan, kita cuma perlu untuk menemukan ritme yang tepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan badan. Yuk, pelan-pelan kembali lagi. Bawa twist ke arah kiri. Ini, tekuk kaki kanannya. Nah, bawa ke posisi duduk. Ini posisi kakinya bebas ya, boleh point, boleh flexion, ya guys, mana yang paling nyaman? Yuk, angkat kedua tangan ke atas.
Tangan kanan pegang pergelangan, exhale release bawah side bend, atau peluk siku terus bawah side bend, mana yang paling nyaman? Bawa perhatian penuh ke arah nafas, kita akan menahan di sini selama 1 menit aja. Sadari hembusan nafasnya. Sadari bagian tubuh yang terasa mendapatkan tekanan. Kalau bisa dibawa sambil pejam mata, silakan. Kalau kira-kira itu membuat pusing, cukup lembutkan aja otot matanya. Oke, exhale release, perlahan lepas. Yuk, bantu kakinya untuk kembali lurus ke depan. Kakinya ini boleh dibuka lebar, boleh dirapatkan ya guys. Kembali rebound, duduk santai, boleh tangannya ke belakang punggung atau santai ke depan. Di posisi rebound, kita memberikan kesempatan untuk tubuh melakukan penyembuhan, healing. Jadi energi kehidupannya yang berasal, yang kita simpan di arah ginjal, itu akan kita alirkan ke bagian-bagian tubuh yang memang membutuhkan repair, yang memang butuh dibenerin. Semakin kita bisa relax dan tenang diam, akan semakin bagus energi chi mengalir ke arah sana. Oke, cukup. Yuk, sekarang cross your leg, kita akan bawa ke posisi table pose. Telapak tangannya dilihat, terasa meregang, nyaman, terus panggulnya diayun kanan kiri dengan santai dan perlahan. Kakinya boleh flexion, boleh point, mana yang paling nyaman. Tadi kita sudah menghabiskan 10 menit di posisi duduk. Nah, sekarang kita akan menjauhkan panggulnya dari matras. Nah, yang akan kita butuhkan adalah bolster. Ini bisa pakai bolster, tapi kalau nggak ada bisa pakai balok. Nah, dari posisi yang nyaman, ini bolster, terus di depannya balok level 3, jadi yang paling tinggi. Nah, ini direlakskan di posisi ini, kita akan ada di sini selama 2 menit. Oke, cari dulu posisi yang nyaman. Ya, teman-teman akan merasakan stretch ke arah lower back-nya. Karena ini benar-benar relax. Kemudian tulang ekornya akan sedikit tilt in. Sewajarnya, senyamannya, sejatuhnya aja badannya ke bawah. Jangan ada sedikit tekanan di bahu, dan ini masih wajar. Kita menempatkan posisi panggul ada di atas jantung dan kepala. Kepalanya relax, izinkan dahinya bawa ke balok, jadi hadapnya ke bawah. Izinkan dahi relax di atas balok. Jadi sedikit stimulasi ke arah cakra ajna. Masih ada 1 menit lagi di sini. Kalaupun terasa ada yang kurang nyaman di badan, cukup amati dan rasakan dengan benar
yang terasa tidak nyaman itu di daerah mana? Apakah kita bisa mengenalinya dengan baik? Oke, exhale, release. Yuk, kita bawa ke posisi duduk bersimpuh. Nah, di posisi duduk bersimpuh ini, kalau yang punya isu di arah lutut, silakan bisa pakai bantal tipis atau selimut tipis, letakkan di atas lututnya, atau sedikit ke belakang. Kalau pergelangan kakinya terasa nggak nyaman, dicek dulu. Nah, kakinya ini bisa dirapatkan atau dibuka sedikit. Nah, teman-teman nyamannya gimana? Oke, kalau sudah menemukan posisi yang nyaman, aku kasih contoh dulu. Tangan di belakang kepala, kemudian sedikit ini area rusuk, masuk, sedikit bayangin ada yang mendorong ke belakang, tekanannya akan ada di pergelangan kaki. Kepalanya lurus. Pandangannya ke bawah, jadi lengan bawah kita akan mendorong kepalanya ke bawah, dagu mendekat ke arah dada. Ini stretch-nya akan ada di belakang kepala, leher belakang sampai ke arah tulang ekor. Kita akan ada di sini selama 1 menit aja. Lembutkan matanya ya, rilekskan bahu, sadari sensasi yang muncul, mungkin di pergelangan kaki, di leher belakang, atau sepanjang tulang punggung. Amati apakah kita dapat bernafas dengan nyaman di posisi ini, atau nafas kita menjadi lebih pendek. Amati apakah nafas kita terasa panas atau terasa normal. Oke, perlahan lepas. Terus, ya pelan-pelan kita bawa rebound di posisi tengkurap, pelan-pelan ya. Nah, reboundnya di posisi tengkurap. Kalau ada isu di arah lower back, boleh pakai selimut atau bantal tipis letakkan di bawah perut. Jadi kita memberi kesempatan kakinya untuk relax. Kakinya boleh dibuka lebar atau dirapatkan, ya guys. Tangannya boleh ke bawah atau dibuka. Mana yang kira-kira paling nyaman untuk ditahan selama 2 menit. Oke, kita masih di posisi tengkurap ya.
Kita masih ada 1 menit lagi di sini. Pastikan teman-teman tetap menjaga kesadaran. Terus perhatikan nafas. Jangan takut untuk tertinggal gerakan, karena kita berlatih yin yoga. Segala sesuatunya dilakukan dengan tenang, perlahan, dan lembut. Tidak ada ekspektasi apapun dalam berlatih yin yoga. Ibaratnya kita menemani seseorang sampai dia merasa nyaman. Dan yang kita temani adalah badan kita sendiri. Oke, nah, cukup reboundnya, perlahan-lahan, bantu kembali naik ke posisi table pose. Di posisi table pose, rasakan, kembalikan kekuatan, bahunya sedikit mendorong ke atas, sedikit protrek. Sekarang kita putar panggulnya, kakinya boleh flexion, boleh point. Kita benar-benar akan memanfaatkan waktu yang sangat berharga di jam meridian urinary bladder. Panggulnya tarik ke belakang, kemudian dengan lembut putar ke arah kanan. Kalau bisa pandangannya tetap ke bawah, jadi otot lehernya tidak bekerja. Pada saat mendorong ke belakang, exhale. Pada saat mendorong ke depan, inhale. Exhale. Inhale. Sekali lagi. Exhale. Inhale. Good. Kembali ke tengah. Nah, di posisi ini aku kasih contoh dulu. Lututnya boleh dirapatkan, boleh dibuka lebar. Nah, kita akan melakukan posisi rolling panda. Nah, ini kanan-kananku akan masuk, kepalanya relax. Kalau kira-kira ada jarak antara kepala dengan matras, boleh ambil baloknya. Balok dikasih lembaran handuk kecil biar tidak terlalu keras atau pakai bantal. Teman-teman nyamannya gimana? Silakan dilakukan. Nah, kita akan menambah durasi menahan pose. Kita akan ada di sini selama 3 menit. Tangan kanan masuk ke arah kiri, kepalanya relax. Kakinya boleh flexion, boleh point. Kecuali pose ya. Bokongnya mendekat ke arah tumit, Mbak Ata. Nah, terima kasih. Yo, Mbak Ati mundur lagi bokongnya. Good. Jadi kita mencari seminimal mungkin jarak antara paha dengan perut. Kita membutuhkan bantuan dari berat badan kita sendiri agar si area perut bawah ini mendapatkan sedikit stimulasi dari beban tubuh. Mbak Novi, bokongnya bisa mundur lagi, mendekat ke arah tumit. Nah, bahunya jadi mendekat. Selain mendapatkan manfaat pijatan ringan di otot perut bawah, posisi rolling panda ini bermanfaat untuk jalur meridian paru-paru. Seperti kita tahu, paru-paru
organnya ini kulit yang bisa kelihatan dari luar. Jadi kalau paru-parunya bagus, kerja paru-parunya bagus, terus udara yang kita hirup ini kualitasnya bagus, kulitnya akan terpancar bersih dari dalam. Masih ada 1 menit lagi. Mencari posisi yang nyaman itu tidak bisa langsung. Ada yang butuh waktu, ada yang bisa langsung. Yang penting kita tetap hadir dan memberikan pemakluman kalau memang badan kita ini susah atau tidak gampang mendapatkan posisi yang nyaman di menahan pose. Pelan-pelan kembali naik ke posisi duduk, pelan dan lembut. Kita bantu kakinya untuk lurus. Nah, tadi ada tekanan ke arah lutut, kita luruskan lagi kakinya. Pelan-pelan ya. Tangannya relax lagi ke belakang. Kita akan rebound sebentar di sini, 1 menit. Usahakan tidak perlu menggoyang-goyangkan kaki, jadi biarin aja. Pada saat kita menahan pose, kita sedang melakukan blockage atau penahanan di jalur meridian. Nah, seperti bendungan, efek kerjanya seperti bendungan. Kalau kita membendung air, semakin banyak air yang terbendung, kekuatannya akan semakin besar. Jadi ketika kita sedang membuka bendungan atau di posisi rebound seperti ini, itu alirannya akan deras sekali. Dan aliran ini akan membawa serta toksin-toksin yang mungkin terendam di jalur meridian. Jadi, kalau kita ayunkan badannya di shake-shake, itu alirannya jadi nggak fokus. Nah, kemungkinan besar akan membuat toksinnya akan ada yang tertinggal. Oke, yuk kembalikan badan ke posisi tegak. Sama, pada saat transisi berpindahnya juga usahakan pelan ya. Jadi teman-teman boleh kok duduk dulu ngeliatin aku mau ngapain, baru nanti diikuti dengan proses yang lebih pelan dan lembut. Nah, habis ini aku mau membawa teman-teman ke posisi down dog. Nah, jadi pelan-pelan dulu. Kalau butuh berhenti sebentar di double pose, boleh. Terus dirasain, oh kaki aku harus flexion, jari kakinya nyantol di alas. Kalau semua udah nyaman, yuk mari kita coba. Panggulnya tarik ke belakang, angkat. Kita tidak akan lama di posisi ini, cuma 30 detik aja. 30 detik setara 5 atau 3 atau 5 nafas. Kepalanya relax, pandangannya ke arah betis. Kalau perlu lututnya nggak ditekuk. Kita kembali menempatkan posisi panggul lebih tinggi dari jantung dan otak. Oke,
Yuk, pelan-pelan bawa lagi kedua lututnya turun. Nah, sekarang kita lakukan sisi sebaliknya. Tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri. Inhale, angkat. Up. Terus masuk. Panggulnya bawa turun dulu ya. Bokongnya nempel ke arah tumit. Terus masukkan tangannya. Nih. Bokongnya nempel ke tumit. Ke belakang. Terus boleh pakai bantal, boleh pakai balok, your choice. Bahu kanannya rilekskan, izinkan berat badannya bertumpu pada matras dengan sedikit memberi tekanan ke arah paha. Masih ada 2 menit lagi di sini. Kalau teman-teman merasa tiba-tiba kehilangan konsentrasi dan terlelap sejenak, tidak apa-apa. Mungkin pose yang sedang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan tubuh, jadi membantu badannya mendapatkan rileks, sehingga otak ingin lebih rileks lebih lama, dan itu nggak apa-apa. Oke, ya ambil nafas, perlahan-lahan, bantu badannya untuk kembali duduk lagi. Nah, dengan pelan dan lembut, luruskan kedua kakinya ke depan. Jadi teman-teman merasakan ya, yang aku bawa itu bawa ke arah tubuh bagian bawah terus. Jadi mungkin kemarin seharian atau seminggu ini sudah banyak berjalan kaki atau naik mobil yang manual, itu juga lumayan pegel. Sedikit self reward. Jadi nggak cuma badan bagian atas saja yang dikasih self reward, tubuh bagian bawah juga. Bawa perhatian ke arah ujung-ujung jari kaki. Dirasakan.
sensasi aliran listrik atau sedikit kesemutan atau apapun itu, lebih banyak di sisi mana? Jari kaki jempol atau jari kaki yang lainnya, atau di punggung kaki, atau di pergelangan kaki. Kita belajar untuk mengenali bagian tubuh kita sendiri dan sensasi yang muncul. Kalau dirasakan sudah mulai menghilang, berarti itu sudah mulai lancar. Tapi kalau dirasakan itu masih ada kesemutannya atau ada aliran listriknya, itu berarti masih proses mengalirkan energinya, mengalirkan darahnya. Itu masih proses dan butuh waktu sejenak, jadi jangan dibawa langsung bergerak. Oke. Ya, sambil masih ke posisi duduk ya, aku akan kasih contoh gerakan selanjutnya. Nah, jadi masih seputaran urinary bladder. Setelah ini kita akan butuh satu balok, atau kalau nanti nggak nyaman pakai balok, boleh pakai bantal. Aku kasih contoh dulu. Ini nanti kita pakainya level 1 yang paling rendah. Kita bawa ke supported bridge pose pertama, terus nanti angkat kedua lututnya. Ya dulu ya. Taruh di bawah sakrum, di bawah bokong. Jadi jangan pas lumbar, agak ke bawah sedikit, kemudian nyamankan bahu. Nah, pada saat udah di posisi ini, usahakan jangan tengok kanan kiri dulu, makanya dilihat dulu. Karena ini akan ada tekanan sedikit di arah bahu dan leher. Jadi pandangannya harus ke atas. Boleh ke posisi heavy baby pose begini atau mau diluruskan? Atau satukan telapak kakinya. Yuk, dicoba dulu. Nah, pelan-pelan ya. Jadi kita mau menekan ke arah sakrum, itu persendian di arah tulang panggul. Sacroiliac joint ini benar-benar kita pakai ketika kita melakukan gerakan yang asimetri, seperti asimetri black band. Naik turun tangga, berlari, manjat pohon, itu pakai ini. Jadi pelan-pelan dulu aja. Bawa ke sakrum di bawah lumbar, kemudian bantu supaya lututnya mengangkat. Nah, pegangnya boleh dari sisi dalam, sisi luar, boleh dibuka, luruskan ke samping kanan kiri, atau dirapatkan. Kalau kira-kira si baloknya ini nggak stabil, boleh diganti pakai bantal. Nah. Ini tekanannya lumayan intens ke titik Mingmen, yaitu gate of left, titik ke arah ginjal, juga mempengaruhi mempengaruhi urinary bladder. Pelan-pelan aja dulu, udah nyaman, udah ketemu semuanya. Nah, oke. Kalau di posisinya mau di kaki ke atasin nggak enak semuanya, ya nggak usah ya. Boleh, nggak apa-apa, turunkan aja kakinya. Kalau nggak nemu. Kita akan ada di posisi ini lumayan lama, selama 4 menit. Terus kalau sudah menemukan posisi lower back yang nyaman, pandangannya ke atas. Kalau nggak nyaman diganti pakai bantal aja boleh. Kakinya boleh dilebarkan atau disatukan Baddha Konasana length.
selain dari titik meridian ginjal, pose ini kita juga meregangkan fascia di otot punggung belakang yang menyatukan rusuk bagian belakang dengan area panggul. Otot punggung belakang yang membuat kita dapat berdiri tegak. Di area lower back, dari lumbar 1 sampai ke lumbar 5, nyambung sampai ke arah panggul, merupakan satu area yang paling besar fascianya, karena tugasnya juga memang berat, menjaga agar badan kita tetap stabil. Kalau kita tidak memberikan perhatian di arah lower back, kita akan rentan cedera, rentan sakit pinggang, pengaruhnya ke organ tubuh, kita akan rentan lupa, jadi menjadi pelupa, gampang lelah, tidak kuat berjalan jauh, dan mikirnya lama. Masih ada 30 detik lagi di sini. Kalau memang sudah tidak nyaman, dilepaskan. Kalau masih bisa bertahan, nikmati nafas. Tetap ditekuk aja, Bu. Jangan diluruskan. Oke. Exhale. Perlahan letakkan kembali telapak kakinya. Taruh lagi telapak kakinya di alas. Pelan-pelan. Yuk, angkat panggul. Ambil propsnya. Bawa ke rebound savasana sejenak. Luruskan kakinya. Nah, pelan-pelan. Kalau punya isu di arah lower back, silakan letakkan bolster atau balok di bawah lutut. Posisi tangannya bebas, boleh lurus ke atas, samping kanan kiri atau tangkupkan di atas perut. Pada saat mendekatkan lutut ke arah perut, kita menekan banyak sekali otot di arah perut bawah. Jadi kita membutuhkan posisi savasana untuk counter pose, untuk mengembalikan postur tubuhnya kembali ke posisi netral.
Tetap pertahankan konsentrasi dan kesadaran Anda. Sadari tarikan nafasnya. Izinkan tubuh tetap mendapatkan pasokan oksigen. Rasakan pada saat menarik nafas, rusuknya membuka. Dan pada saat menghembuskan nafas, tarik pusarnya masuk ke arah tulang punggung. Oke, perlahan-lahan gerak-gerakan kembali jari-jari tangan dan kaki. Tidur miring ke arah kanan. Pelan, bantu tubuh untuk kembali naik ke posisi duduk Sukhasana lagi. Nah, aku akan kasih contoh. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan supine twist. Jadi, kenapa aku minta teman-teman buat duduk? Karena beberapa ada yang suka langsung taruh aja, habis itu nggak ada pergerakan lagi. Nah, aku mau teman-teman benar-benar merasakan twistingnya di sini. Oke. Aku akan mendekatkan si balok ini dekat sama si bantal. Nah, oke. Pada saat menurunkan punggung, ini dicek lagi ya, ekornya ini sedikit masuk. Jadi area kalau lututnya ditekuk, tapi kalau lututnya ditekuk, tulang ekornya sedikit masuk. Terus, ini aku pakai kaki kiri angkat, kita bawa supine twist ke arah kanan. Nah, di sini bokongnya itu dorong dulu ke arah kiri. Angkat bokong, dorong ke belakang. Ini kaki kiriku. Kaki kiri bawa ke kanan, terus dorong. Nah, kemudian letakkan props di bawah lututnya. Terus, benerin posisi bahunya. Angkat sedikit, bahu kanan dorong ke arah luar. Kalau perlu, ada selimut tipis, tapi tipis aja. Oke, taruh di bawah bahu. Jadi bokongnya dorong ke arah luar, si bahunya juga dorong ke arah luar. Jadinya benar-benar dapat ke posisi twisting. Terus tangan ini boleh pegang lutut, boleh dilepas mana yang paling nyaman. Tangan belakang boleh sambil posisi cat tail boleh, atau dilepas aja. Ya, dicoba. Jadi tidak hanya sekedar supine twist ya, kita benar-benar bantu badan untuk menemukan posisi maksimalnya, tapi tetap nyaman. Rebahkan badan, kita pakai kaki kiri dulu, kaki kiri angkat, tekuk, bawa ke arah kanan. Nah, kemudian angkat sedikit bokongnya, geser ke sisi luar. Cek sekarang bahunya dicek, dorong sedikit ke sisi luar, lehernya panjangkan. Rasakan bahunya bisa nempel ke matras. Kalau nggak bisa nempel, dikasih tataan sedikit, handuk atau selimut. Sudah menemukan posisi twist yang paling nyaman, maksimal. Oke, kita akan ada di posisi ini selama 3 menit.
Oke, yuk perlahan-lahan ambil nafas, bawa ke posisi netral kembali ke tengah. Kita bikin posisi starfish, buka tangan ke atas seperti V, kemudian kakinya juga dibuka lebar ke samping kanan kiri. Nah, kita rebound sebentar, 1 menit di sini. Jadi membebaskan tekanan dari arah bahu, panggul, dan area lower back. Sambil masih posisi tiduran, saat itu. Jadi starfish tapi posisinya tiduran. Nah, temukan posisi yang nyaman untuk area bahu, hips, dan kaki. Izinkan tubuh Anda mendapatkan tempat yang lapang. Oke, yuk perlahan-lahan kembali, tekuk kembali kedua lututnya. Nah, nyamankan posisi. Sekarang ganti kaki kanan ditekuk, bawa ke arah kiri atau sebaliknya. Tujuan kita adalah mendapatkan stretch twisting di area lower back belakang. Middle back ini tempatnya di tengah, di antara bahu dan panggul. Jadi yang bisa kita ubah posisinya adalah panggul dan bahu. Bawa ke arah kiri, angkat bokongnya sedikit geser ke arah luar. Kemudian bahunya juga disesuaikan. Izinkan bahu kanan kirinya tetap stabil nempel ke arah matras. Kalau sudah menemukan posisi yang nyaman, arahkan pikiran Anda ke nafas. Cukup sadari, tanpa perlu evaluasi atau merasa harus dibenarkan. Cukup amati saja. Kita sudah setengah jalan, masih ada 1,5 menit lagi di sini.
Kalau kira-kira harus sedikit pindah posisi untuk lebih nyaman, silahkan. Atau tetap di posisi ini. Berlatih Yin Yoga, menahan satu pose untuk diam di waktu tertentu, sekaligus melatih kesabaran kita. Bukan untuk menghadapi orang lain, tapi menghadapi diri kita sendiri. Apakah kita cukup sabar? Apakah kita cukup mampu lebih pengertian terhadap badan? Apakah kita mampu untuk meluangkan telinga kita sejenak untuk mendengarkan? Oke, perlahan kembali lagi ke tengah. Lepaskan dengan lembut dan hati-hati. Kita tiba di final rebound, Savasana. Silakan pakai penutup matanya atau sesuatu yang bisa membantu untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke arah mata. Mata adalah pintu liver. Semakin matanya aktif, akan semakin berkurang atau mengurangi energi di liver. Semakin matanya bisa rileks dan melembutkan otot mata, akan mengalirkan energi yang lebih baik lagi dan bagus ke arah liver. Pada akhirnya, latihan yoga apapun harus dapat membawa kita ke suatu tingkat yang lebih nyaman, ke suatu keadaan di mana kita lebih mampu untuk menerima keadaan diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih mudah bersyukur, badan yang terasa ringan dan rileks. Keinginan, kemauan, cita-cita itu mempunyai beban. Semakin banyak kita memiliki keinginan, semakin banyak beban yang kita tanggung. Semakin kita mempunyai lebih sedikit keinginan, kita melepaskan beban yang ada di tubuh pelan-pelan. Kita akan gampang kecewa kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah suatu bukti beban itu benar-benar dirasakan meskipun tidak terlihat.
Bersamaan dengan hembusan nafas, izinkan pikiran Anda perlahan melepaskan keinginan yang memang tidak perlu. Oke, yuk perlahan-lahan kembalikan kesadaran Anda. Gerak-gerakan jari-jari tangan dan kaki dengan lembut. Tekuk kaki kirinya. Tidur miring ke arah kanan. Perlahan, bantu badan untuk kembali naik ke posisi duduk Sukhasana. Selamat datang kembali. Letakkan tangan di atas lutut, boleh tangkupkan, your choice, mana yang paling nyaman. Hembuskan nafas, satukan dagu dengan dada. Ambil nafas, angkat kedua tangan ke atas. Hembuskan nafas, bawa tangan depan dada. Nah, Mas. Terima kasih.